Astaga, Kara tak sanggup menahan desakan dalam paru-parunya. Aku harus melaporkan hal ini ke polisi. Laki-laki itu harus segera ditangkap. Tepat sebelum ia berlari, Frank menahan kedua lengannya. Kara, tunggu. Kau tidak perlu panik. Aku sudah memerintahkan Jeremy untuk mengurusnya. Di bawah alis yang semakin kusut, mata Kara berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus menyatakan terima kasih atau mendorong tangan itu menjauh darinya. Jika ia menerima uluran tangan dari Frank, kesepakatannya dengan Rowan pasti berantakan. Namun jika ia masih berusaha mandiri si kembar yang menjadi taruhannya, percayalah padaku Kara, aku bisa melindungi Lois dan Emily. Frank mengangguk meyakinkan. Kara benar-benar merasa lelah. Ia menggeleng tak berdaya. Kenapa kau bersikeras membantuku? Mereka bukan darah dagingmu. Kau hanya akan menimbulkan rumor yang mengancam pernikahan dan juga reputasimu. Belum lagi kakekmu yang tidak mungkin membiarkan kami lolos begitu saja. Tanpa memedulikan situasi sekitar, Frank menangkup pipi Kara. Apakah kau masih belum mengerti juga? Aku sungguh mencintaimu. Apapun yang kau anggap penting, itu juga penting bagiku, termasuk anak-anak yang kau adopsi itu. Ia sesungguhnya yakin Lois dan Emily anak kandung mereka. Namun jika Kara memaksanya untuk mempercayai kebohongan, maka ia akan menurut untuk sementara. Kaulah yang belum mengerti. Cintamu itu hanya ilusi, Frank Harper. Kau tidak benar-benar mencintaiku. Yang ada dalam hatimu itu hanyalah rasa bersalah dan iba. Kau sudah salah mengartikannya. Frank mendesah samar. Kepalanya menggeleng pelan, namun sebelum ia sempat membantah, sang wanita telah melanjutkan bicara. Karena itu, biarkan aku pergi. Itulah yang bisa kau lakukan jika kau memang peduli pada Lois dan Emily. Kakekmu tidak akan mengincar mereka lagi. Musuhku tersisa Roland, dan aku bisa mengandalkan polisi untuk menangkapnya. Frank menggeleng menolak ide Kara. Sambil mengelus pipi wanita itu dengan ibu jari, ia merapatkan jarak pandang mereka. Bisakah kau memberiku waktu sedikit saja? Aku bisa mengeliminasi satu persatu hambatan di antara kita. Aku akan menangkap Roland, menyingkirkan Isabella, dan mengubah pandangan kakekku tentang kita. Aku juga bisa membuktikan kalau cintaku murni dan kau tidak perlu menyangkal perasaanmu lagi. Tiba-tiba tawa hambar lolos dari bibir Kara. Sambil memiringkan kepala, ia mencibir. Tak kusangka kau sungguh menyedihkan dan tidak tahu diri. Mau sampai kapan kau memaksakan kehendak Frank Harper? Kau lupa apa yang pernah kau lakukan terhadapku dulu. Sementara perdebatan itu berlanjut, seorang gadis mungil mengintip dari balik ambulans. Melihat Kara dan Frank seperti sedang berciuman, matanya membulat sempurna. Astaga, pantas saja Tuan baik hati celing membeli mama tugas yang banyak. Dia menyukai mama dan tidak mau mama cepat-cepat pulang. Dia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama mama. Sambil menahan gelitikan dalam dada, Emily segera berlari menuju kursinya tadi. Lois telah menunggu laporannya di sana. Apakah kamu berhasil menguping? Emily menggeleng, tapi rekah senyumnya berseri-seri. Jaraknya terlalu jauh dan mereka berbijik-bijik. Tapi aku berhasil mendapatkan informasi yang sangat penting. Apa?
Mata Lois membola. Ia mendapat firasat buruk karena wajah Emily begitu cerah. Mama dan Tuan baik hati pacaran. Lois ternganga, itu seperti mimpi buruk baginya. Kenapa kamu bilang begitu? Emily menempatkan sebelah tangan di samping mulutnya. Aku melihat Mama dan Tuan baik hati berciuman seperti Tuan Putri dan Pangeran dalam cerita dongeng. Pipi Lois langsung menggembung. Kenapa Mama tidak meminta restu kita dulu? Mama seharusnya berpacaran dengan Ben Wilson, bukan Tuan galak itu. Tapi aku lebih suka Frank Harper dibandingkan Ben Wilson. Mama juga begitu. Kamu tahu dari mana? Lois menyipitkan mata. Tentu saja tahu. Kami sama-sama perempuan. Emily mengibas rambut dari pundaknya. Lois pun bersandar ke kursi dengan pundak terkulai. Bibirnya manyun. Padahal aku berharap Ben Winsel yang menjadi papa kita. Dia tidak galak dan dia punya mobil keren. Aku yakin Tuan Helvel juga punya mobil keren. Dia kaya, pengawalnya saja banyak. Tapi dia pernah menuduhku mata-mata. Dia membuatku hampir menangis. Aku tidak suka padanya. Wajah laki-laki itu menggeleng dengan bibir mengerucut. Emily pun mengguncang kaki saudaranya. Kita tidak boleh terlalu cepat menilai orang, Lois. Tapi kamu juga terlalu cepat menilai Tuan galak itu. Gerutu bocah laki-laki itu seraya menaikkan alis. Menyadari kebenaran, Emily pun terkekeh. Memang, tapi aku masih membelinya kesempatan. Aku membiarkannya mengambilkan makanan untukku dan juga membantuku naik ke atas kursi. Aku tidak langsung menolaknya. Tiba-tiba mulut gadis mungil itu terbuka bulat. Oh, aku tahu. Bagaimana kalau kamu membeli kesempatan kepada Tuan Helper juga? Kita terima saja tawaran untuk menginap di rumahnya. Kamu bisa lebih mengenalnya di sana. Alis Lois kini bertaut. Apakah Mama setuju? Mama bilang kita tidak boleh merepotkan orang lain kalau masih bisa melakukannya sendiri. Apa yang kalian bicarakan, malaikat kecil? Mendengar suara sang ibu, si kembar terbelalak. Selang satu kedipan Emily mengangkat bonekanya ke atas kepala. Kami sedang memikirkan cara untuk membersihkan Yemon. Lihat ini Mama, dia terkena tanah. Aku sudah berusaha menggocoknya, tapi nodanya malah semakin banyak. Kara memeriksa Yemon dengan seksama. Setelah itu ia tersenyum dan mengelus pipi putrinya. Serahkan ini kepada Mama. Yemon akan kembali bersih setelah pulang. Apakah kita sudah boleh pulang? Mata Lois terbuka maksimal. Kara menggeleng. Kamu masih harus dirawat di rumah sakit jagoan. Nenek dan Emily akan menjagamu di sana. Setelah kembali bekerja dan pulang membersihkan Yemon, Mama akan menemuimu lagi. Kita tidak jadi menginap di rumah Tuan baik hati. Suara manis Emily terdengar memelas. Kara kembali menggeleng. Tidak, madu kecil. Ingat, kita tidak boleh merepotkan orang lain. Pak polisi bisa berjaga di luar kamar Lois. Penculik itu tidak akan berani balik lagi. Lalu, bagaimana dengan Mama? Siapa yang menjaga Mama? Kalau penjahat itu menculik Mama, bagaimana? Lois mendesak dahi dengan alis.
Kara mendadak bungkam, ia belum sempat memikirkan hal itu. Kalian tidak perlu khawatir anak-anak, aku bisa melindungi ibu kalian. Tutur Frank sembari meninggikan sudut bibir, pancaran matanya begitu hangat dan menenteramkan. Benarkah? Berapa banyak anak buahmu yang akan menjaga mama? Sambil tertawa, ia mengacak rambut bocah laki-laki itu. Aku akan menjaganya sendiri secara langsung. Ibu kalian adalah sekretarisku. Sebagian besar waktunya terpakai bersamaku. Tapi, bagaimana kalau pekerjaan sudah selesai dan mama harus pulang? Tidak ada yang menjaganya di jalan. Celetuk si gadis mungil. Kara hendak memberikan pengertian, tetapi Frank menyela. Aku bersedia mengantarnya. Kalau tidak sempat, aku akan memerintahkan orang kepercayaanku untuk melakukannya. Apakah menurut kalian itu ide yang bagus? Emily langsung mengangguk, sedangkan Lois mengerucutkan bibir seolah berpikir. Tuan galak, mama hanyalah sekretarismu. Tapi kenapa kau peduli sekali pada mama? Apakah kau menyukai mama? Frank terbelalak sedangkan Kara mematung. Siapa sangka anak sekecil Lois bisa melancarkan pertanyaan semacam itu. Ia sudah seperti pria tua yang menyelidiki calon menantunya. Sayang, Kara memecah kebekuan. Kenapa kamu bertanya begitu? Tuan Harper sebentar lagi akan menikah. Tentu saja dia tidak menyukai mama. Menikah? Alis Emily bergerak turun. Dengan siapa? Kara menekuk lutut dan menatap mata putrinya yang berkaca-kaca. Dengan seorang model terkenal. Dia sangat cantik. Mama pernah bertemu dengannya. Dia sangat cocok dengan Tuan Harper. Emily tanpa sadar mencebik. Ia melirik Frank sambil menahan gemuruh dalam paru-parunya. Ia sangat ingin laki-laki itu menjadi ayahnya. Apakah itu benar, Tuan baik hati? Kamu tidak menyukai mama? Tidak. Iya. Kebingungan mengacaukan pikiran Frank. Ia tahu Kara sangat keras kepala, tetapi ia tidak menduga perempuan itu tega menghasut anak-anaknya juga. Sambil menekuk lutut, ia pun menggenggam tangan mungil Emily. Yang dikatakan mamamu tadi hanyalah pendapatnya, bukan pendapatku. Tentu saja aku menyukai mamamu, mama kalian. Frank melirik Lois yang juga sibuk menyimaknya. Kemudian ia menatap anak kembar itu secara bergantian. Mama kalian adalah perempuan yang sangat cantik dan berhati lembut. Tapi di sisi lain, dia juga tegas dan kuat. Dia selalu mandiri dan memiliki prinsip yang kuat. Mustahil ada orang yang tidak menyukainya. Dada Kara mendadak sesak, pundaknya naik turun kewalahan menahan nafas agar tidak menderu. Ia tidak pernah membayangkan seorang pria berani menyatakan perasaan kepadanya di depan si kembar. Diam-diam ia melihat sang CEO dari ekor matanya. Begitu menemukan ketulusan, ia hanya sanggup menelan ludah pahit. Percuma kau mencintaiku kalau kita tidak ditakdirkan bersama. Kara menarik nafas berat dan mengeratkan genggaman. Tekadnya tak boleh goyah, namun sedetik kemudian ia tersengat oleh pernyataan Emily. Kalau kamu menyukai mama, lalu kenapa kamu menikah dengan orang lain? Kamu seharusnya menikah dengan mama dan menjadi papa kami. Mulut Kara spontan terbuka tanpa suara. Ia tahu putrinya mendambakan seorang ayah, tetapi mengapa Frank Harper yang dipilihnya?
Emily, kalau aku bersedia menjadi papa kalian, apakah kalian akan senang? Setelah Frank mengabaikan suara lirih Kara. Sejak dulu, aku selalu menunggu papa, tapi dia tidak datang-datang. Kalau kamu bersedia menjadi papa kami, aku sudah pasti senang. Emily mengangguk dengan setetes air mata yang menggantung di pelupuk. Kara pun tertunduk, dadanya panas dan pikirannya kebas. Ia tidak sanggup melihat wajah putrinya yang masih terlalu kecil untuk menerima kenyataan pahit. Sementara itu, Frank tertegun dengan senyum rapuh. Ia pikir dirinya akan sangat bahagia setelah menerima pengakuan semacam itu. Namun kenyataannya ia malah tertumbuk oleh rasa bersalah. Sebelum penyesalan mencincang habis hati dan pikirannya, ia menoleh ke arah Lois. Bagaimana denganmu, jagoan? Apakah kau akan senang jika aku menjadi papamu? Lois berkedip-kedip memperhatikan semua orang. Ia sudah terbiasa melihat air mata Emily. Saudara perempuannya itu memang cengeng. Akan tetapi ia belum pernah melihat sang ibu tertunduk sedalam itu. Aku belum bisa menjawab, tutur Lois datar. Frank sontak berkedip tegas. Belum bisa. Itu jawaban yang di luar dugaan. Pertama, kamu akan menikah dengan orang lain. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi papa kami? Kecuali pengantin wanitanya adalah mama. Kedua, aku belum tahu bagaimana perasaan mama terhadapmu. Ku dengar orang menikah karena mereka saling cinta. Aku harus memastikan dulu apakah kamu dan mama saling cinta dan bisa bahagia setelah menikah. Ketiga, di mataku kamu masih tuan galak. Aku tidak tahu bagaimana kamu akan memperlakukan aku dan Emily nanti. Kalau kamu bisa menjadi papa yang baik, baru aku bisa mengatakan kalau aku senang kamu menjadi papa kami. Frank tercengang mendengar bagaimana Lois menjabarkan setiap poin. Tidak perlu diragukan lagi, balita itu memang fotokopi dirinya. Caranya menyampaikan analisis terlalu mirip dengannya. Tuan baik hati, kamu tidak perlu heran. Lois memang begitu. Dia juga berpikir yang rumit-rumit. Kalau kamu menyukai mama dan mau menjadi papa kami, aku mendukungmu. Tapi sebelum itu, kamu harus putus baik-baik dengan model terkenal itu. Kalau tidak, kamu bisa ditampar seperti berandot tetangga kami dulu. Kara tiba-tiba tertawa kecil sambil menekan gejolak emosi. Ia menegakkan kepala dan memandang pria di sampingnya. Anda dengar itu, Tuan Harper? Tidak mudah untuk menjadi ayah bagi si kembar. Anda harus melewati banyak tahapan. Bisiknya meremehkan. Frank tersenyum miring. Aku tidak takut. Kalau aku sungguh-sungguh menyukai sesuatu, tantangan sebesar apapun tidak akan menjadi halangan bagiku. Oke, untuk hari ini sekian dulu ceritanya. Terima kasih buat kakak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.